Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan happy terus ya. By the way guys, kalian pernah ngalamin pengalaman yang agak-agak horor gak sih? Atau mungkin pas kalian waktu kecil dulu? Nah, jadi gue tuh ada sedikit cerita zaman dulu nih. Berasa banget orang jadul sih gue. Tapi serius sih, ini zaman gue masih duduk di bangku SMP. Dulu banget kan tuh, ya sekitaran tahun 2006-an sih. Yah, kan jadi ketebak deh umur gue berapa. Oke serius, ini gue ngalamin sendiri. Jadi, masih terus terbayang sampai sekarang. Penasaran gak sih? Tonton terus ya sampai selesai, jangan di skip. Kali aja ada yang seangkatan ya kan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu dong, biar makin ganteng dan makin cantik. Ih, apaan sih? Oke guys, kalian semua pasti paham kan ya, setiap bangunan itu pasti ada penghuninya kan. Ya iyalah, jangankan di gedung sekolah yang ramenya cuma di jam sekolah aja, di masjid-masjid pun atau di tempat ibadah pun pasti ada aja cerita mistisnya. Apalagi cuma di gedung sekolah, ya banyak kelas ceritanya dan ada aja kejadiannya. Jadi nih, gue dulu pas waktu masih SMP kelas 2 punya rutinitas ngegabut di kantin bareng the gangs gitu. Gue tuh dari zaman masih kelas 2 itu bergeng sama 9 temen gue yang lainnya. Jadi totalnya tuh bersepuluh nih sama gue. Dan pertemanan itu berlangsung sampai kita lulus sekolah, bahkan sampai sekarang sih. Gue cerita dulu ya sekilas. Jadi guys, gue sama 9 orang temen gue itu punya kebiasaan dari kelas 2 selalu kumpul di kantin sekolah setiap selesai kegiatan belajar. Biasa kan pulang tuh jam 12 siang. Kita nggak langsung pulang. Jadi kita tuh kumpul dulu di kantin buat sekedar makan, atau baca komik, atau diskusi ngebahas pelajaran yang tadi abis dijelasin sama guru. Dan terkadang juga kita selalu ngelakuin hal-hal random yang gila banget dah. Kayak minum kuah bakso campur minuman bersoda. Coba bayangin. Perasaannya coba. Tapi kita lakuin guys. Ada aja kan kelakuannya. Maklum, kita mahasiswa teladan kan, biar kata geng-gengan, tapi masih yang positif gitu, enggak yang bentar-bentar dipanggil guru BP. Kita mah dipanggil guru BP, cuma perkara pakai rok kepanjangan sampai ngepel lantai. Itu bukan masalah yang bawa make up ke sekolah, atau ketahuan ngerokok di pojokan di toilet sekolah. Bukan. Emangnya zaman sekarang anak SMP udah pada pinter dandan, pakai lip tint sampai pakai alis. Udah kayak Shinchan deh. Tuh tebel banget alisnya ya. Nah, ceritanya selesai belajar tuh kan sekitar jam 12-an. Terus berangsur-angsur tuh kelas udah mulai sepi. Cerita sedikit, sekolah gue tuh lokasinya di deket pasar tradisional. Sekolahnya juga 2 lantai dan masing-masing lantai itu ada 10 ruang kelas untuk proses belajar mengajar. Bentuk sekolahnya itu kalau dipetakan itu berbentuk huruf oval. Jadi total ada 20 ruang kelas, lantai 1 10 ruang digilir pagi dan siang. Kelas 1 itu siang, kelas 2 itu pagi, dan kelas 3 itu pagi semua dan hanya menggunakan ruangan yang berada di lantai 2. Kalau yang atas nggak digilir kelasnya guys, khusus untuk kelas 3 aja.
Kebiasaan gue sama geng gue itu selain nongkrong di kantin sekolah, sehabis selesai belajar, kadang juga ngumpul di lantai 2 nih guys. Karena tempatnya tuh enak, sepi, sunyi gitu, hening lah. Biasanya kita gunain salah satu kelas tuh buat sekedar kayak ngumpul, belajar, kadang tugas kelompok juga gitu. Nah, pada suatu ketika, salah satu anggota geng gue itu ada yang anggota OSIS kan. Kebetulan ruang OSIS ada di lantai 2. Kita nih, segeng setia banget nungguin teman kita yang atu itu selesai rapat OSIS. Posisinya ruang OSIS ada di pojokan lantai 2 tuh guys. Kita segeng sebelumnya nungguin teman kita yang lagi rapat OSIS itu, kita nunggu di kelas A. Sedangkan ruang OSIS ada di ujung setelah kelas J. Panjang kan tuh koridor. Ya, ceritanya kita segeng udah mulai bete nungguin yang lagi rapat kok belum kelar-kelar juga gitu. Hari ini udah makin sore, udah mulai rada-rada gelap juga setiap ruangan. Nah, gue sama 2 orang temen gue nih, si Mawar juga si Melati. Ini gue kasih nama samaran aja ya, soalnya gue belum izin. Jadi, kita bertiga usil, mau gangguin temen kita yang lagi rapat OSIS. Sebut aja nih, namanya si Lili. Kita gangguin dari kaca tuh ya, gedor-gedor, terus si Lili keluar. Dia berusaha memberikan penjelasan gitu, karena rapat masih lama. Dan si Lili nih minta kita buat sabarlah sebentar lagi, mungkin udah selesai kali lagi nanggung nih soalnya, kayak gitu. Baiklah, karena kita temannya sangat baik hati, maka kita pun mencoba mengerti. Alhasil gue, Mawar, dan Melati kembali nih ke kelas A. Perjalanan dari ruang OSIS ke kelas A berasa panjang banget. Tuh, kayak tol Cipularang ya. Memecah sunyi jalan sepanjang koridor kelas tuh. Kita bertiga jalan santai, biasalah, pelan-pelan, sambil kayak sekali tuh cekikikan gitu, dorong-dorongan badan gitu. Keisengan pun makin berlanjut. Kita bertiga mulai memasuki setiap ruang kelas yang kita lewati. Mumpung gak ada penghuni nih kelasnya, kita bertiga masuk sambil kayak mantau gitu di setiap kelas. Ada apa sih ya yang biasanya dipajang tuh sama kakak-kakak kelas. Kadang juga kita suka iseng periksain setiap kolong meja, laci meja itu tuh. Berharap kayak ada barang ketinggalan milik kakak kelas, entah tip, pulpen, atau apalah segala macam gitu ya. Maaf ya kakak kelas, kalau barangnya pernah ada yang hilang. Itu kelakuan gue and the gang. Jujur nih. Oke, skip. Udah semua kelas kita singgahin satu-satu. Tibalah nih menuju kelas F, guys. Temen gue, si Mawar, dan Melati jalan tuh sedikit lebih di depan gue nih ya. Terus pas di pertengahan kelas F, ini tiba-tiba gue ngeliat kayak ada orang nongol, kaget ngeliat gue, dan langsung kayak sembunyi lagi gitu dari balik kaca jendela. Biasa kan ya kalau sekolah tuh kacanya suka dicat setengah bagian gitu, biar mungkin nggak bisa dilihat dari luar kali ya. Jadi kayak sedikit tersamarkan, bayang-bayang gitulah. Nggak begitu jelas kayak hubungan lo sama si dia. Ups. Yang kelihatan kayak ada orang aja gitu, tapi sekelebat. Kirain gue mah ya bayangan gue sendiri atau temen gue yang mantul ke kaca. Tapi gue praktekin itu, kita nggak ada yang mantul sejelas itu. Gue nggak tahu temen gue ngeliat apa enggak. Cuma mereka sempet kaget dan penasaran juga, karena gue bilang, siapa tuh? Masih ada orang ternyata di dalam. Ayo kita lihat.
lagi ngapain coba, udah jam segini, udah sepi gini. Nah, dan kedua temen gue setuju ikut masuk ke ruangan itu. Mereka masuk lebih dulu, dan si Mawar langsung ke arah meja guru di pojok sono. Dan si Melati ada di belakang gue karena gue tuh nyerobot masuk duluan. Mata gue langsung dong tertuju pada meja di barisan belakang. Set. Di meja barisan paling belakang pinggir jendela, tempat tadi gue ngeliat sesuatu. Di situ, set. Di sini gue masih penasaran sih, sampai gue tuh jongkok buat mastiin kalau ada orang yang lagi ngumpet di kursi. Kata si Melati, nyari apaan kak? Tadi bukannya ada orang ya? Gue ngeliat dari luar, tadi ada orang kok di situ. Gue tunjuk tempatnya, tuh temen gue si Mawar nyamperin gue dan bilang, mana? Orang kagak ada siapa-siapa. Nah, tiba-tiba kita bertiga hening sejenak, ngelirik satu sama lain, dan langsung ancang-ancang keluar kelas buru-buru sambil agak setengah lari. Kita bertiga lari sekencang-kencangnya pas sudah keluar kelas. Terus kita langsung buru-buru lari ke ruang kelas A yang jadi base camp kita awal tadi. Di sana ada si Juni sama si Juli lagi nunggu. Gua samarin lagi nih namanya guys. Mereka sih asik aja baca komik gitu. Dan kaget dong ngeliat kita terengah-engah lari sambil ngoceh-ngoceh dan ketawa-ketawa takut gitu, biasa. Kenapa? Ada apa? Nah, si Juni nanya, penasaran dong, kaget dia. Tahu si Tika ngeliat apa kali tadi, kata si Mawar nih. Katanya ngeliat kayak ada orang, tapi pas dicek ke dalam gak ada sama sekali. Nih, tambah nih si Melati nih yang masih terengah-engah juga, dia tuh capek lari ngos-ngosan. Hah? Serius? Emang ngeliatnya di mana? Si Juli jadi kepo nih, kayak ada dia tuh teringat sesuatu gitu tiba-tiba. Itu Jul di jendela kelas F, kata gue. Dan bener aja deh, serius lu ngeliat di jendela pinggir koridor kelas F. Si Juli make sure lagi dong, dan bener aja. Ya ampun, ih merinding gue. Pindah aja nggak sih kita, jangan di sini. Nih kata si Juli, lagi-lagi bikin gue penasaran kan, kenapa tiba-tiba ngomong begitu. Emang apaan sih? Jelas banget tadi gue ngeliat kayak ada orang di situ, cuma sekelebat langsung ngumpet lagi gitu. Kata gue tuh nyeritain ke si Juli, dan akhirnya si Juli mulailah tuh bercerita. Tahu nggak sih guys, kelas F itu emang terkenal horor nggak sih? Banyak kayaknya yang ngeliat, kata si Juli. Hah? Emang horor gimana maksudnya? Si Juni nih kepo, tiba-tiba nanya. Nih ya, gue pernah denger sebelumnya, kalau ada kakak kelas yang meninggal karena kecelakaan motor. Itu makanya sekolah ngelarang siswanya bawa motor kan. Dia itu kelas 3 dan kelasnya di kelas F. Dia kecelakaan dan langsung meninggal di tempat katanya guys. Mana mau ujian nasional. Nah, tempat duduknya di pinggir jendela, di pojokan, di barisan belakang. Banyak yang sering ngeliat yang aneh-aneh di situ. Dan sekarang lu ngeliat berarti, nah lo, gue saat itu masih percaya nggak percaya sih sama apa yang gue lihat dan gue dengar tadi. Dan kenapa tadi sempat terlihat, dan anehnya gue langsung ngejar nyariin apa yang tadi gue lihat guys. Oh tidak, masa gue ngejar hantu? Ya Allah, maaf atuh kak. Gak sengaja kepergok tadi.
Dan setelah temen kita si Lili udah selesai nih rapat OSISnya, kita memutuskan buat cabut dari base camp dan pindah base camp, nggak mau lagi di atas guys. Horor. Jujur, kalau si Juli nggak cerita, mungkin sampai sekarang gue nggak bakal tahu kalau ada kisah tragis yang menimpa kakak kelas di sekolahan sendiri. Untuk itu guys, buat kita semua dimanapun berada, dalam kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum, tetap harus fokus dan berhati-hati. Karena namanya musibah, kita nggak pernah tahu kan ya. Dan biasanya yang sering dilakukan anak sekolahan tuh suka modif kendaraan. Pokoknya nih, buat adik-adik, memodif kendaraan nggak masalah, sebodoh. Tapi tetap harus perhatikan dari segi keselamatan dan sesuai standar kelayakan kendaraan itu sendiri. Yap, itu tadi sedikit pengalaman mistis yang pernah gue alamin pas masih sekolah ya guys. Kalau kalian pernah ngalamin kejadian mistis apa tuh guys? Komen ya. Oke, sampai di sini dulu video mistis kali ini. Terima kasih buat yang sudah nyimak sampai akhir. Sekali lagi, mohon maaf buat nama-nama yang terpaksa gue sembunyikan ya guys. Tapi kalau kalian ngerasa kalian orangnya, ya nggak apa-apa, komen aja. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Saya Tika pamit. Keep healthy and keep innovating. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.